Saya lepaskan semua kutukan saya dan jalani hidup dengan normal. Maafin saya. Saya minta api. Kamu aja, thank you. Dia aja. Kamu bakal Lepasin ya, Linda. yang lain dulu baru deketin. Kita butuh gelapin cahayanya. Lampunya. Bunganya semua dibakar aja. Suasananya mencekam ya di sini. Iya terasa. Sangat mencekam sekali. Satu pertanyaan sih di benak saya. Apakah hal yang wajar ya bagi seorang dunia malam menggunakan hal seperti itu? Kayaknya mungkin karena persaingan, akhirnya apapun cara akan dihalalkan gitu. Mereka Jadi gunakan. nggak cuma dunia malam aja ya sebenarnya. Sebenarnya nggak cuma di dunia malam. Banyak Semua juga ya. namanya persaingan akhirnya Sepertinya. bikin gelap mata ya. Iya. Oh, oke. Saya berharap setelah ini kelar semuanya beres. Iya, Kak. Boleh saya minta apinya? Oke, thank you. Apa bisa kembali normal lagi, Kak? Jalan satu-satunya Linda yang harus bantuin karena harus anterin ke dokter, harus bantuin dia, dan harus sadarin dia semuanya. Benar-benar dari yang ada yang nempelin dan segala macam makhluk halus ini dan itu semuanya kamu yang harus akhiri karena kamu yang mulai. Dan saya yakin makhluk halus ini akan pergi kalau misalnya kalian saling membantu satu sama lain. Iya, karena kamu juga butuh pertolongan kan secara medis. Dan dia juga dalam kondisi yang sama gitu. Iya, betul. Saling bantu deh. Dengan dibakarnya tadi, Kak. makhluk ini kemana, Roy? Saya berharap, ini berharap sih, akan hilang sepenuhnya. Saya lihat sekarang sih hilang. Tapi nggak tahu nanti kalau kamu menjalani pola hidup sehat, menjalani kehidupan yang penuh religi, sesuai dengan keyakinan kamu, saya rasa hilang total. Dan sering-sering bantuin orang yang kena penyakit. Saling sama-sama bantu dan cari informasi sebanyak-banyaknya deh. Harus kemana berobat dan harus gimana cara minta tolongnya. Iya, Kak. Untuk pertolongan pertama, untuk hal-hal yang kayak gini-ginian. Iya. Dan kalau bisa juga stop aja dari pekerjaan seperti Betul. itu ya. Kami nggak mau menghakimi pekerjaan yang dijalankan oleh Iya. Mbak Linda, tapi memang resikonya besar sekali. Makanya untuk mendapatkan penyakit kelamin kan ya resikonya gede banget gitu dengan pekerjaan yang jalani sekarang. Ya kalau memikirkan punya pekerjaan yang baru, saya rasa itu langkah yang lebih baik untuk melindungi supaya nggak kena penyakit lagi. Iya, Kak. Jadi aku punya rencana kalau memang semuanya ini udah berakhir dan udah baik-baik aja dan aku pun baik-baik aja, aku pengen buka usaha, Kak. Dan Di usaha yang baru, saya yakin persaingan pun masih tetap ada loh. ya, tapi semoga aku nggak ngelakuin kesalahan yang sama lagi, Kak. Jangan. Iyalah, jangan. Udah dapat pelajaran juga kan sekarang. Iya. Ya, seperti itu. Berarti intinya kalau kita menghadapi persaingan dengan menggunakan hal mistis, justru malah berbalik ke diri kita sendiri ya. Iya. Konon katanya mendengar kucing tiba-tiba, seperti kucing hamil, itu ada energi makhluk halus di sekitar kita. Barusan ada suara kucing loh, makanya Iya. tiba-tiba saya ngeliat Iya, iya, kiri ke bener. belakang. Loh, Ini kayak Teror kucing ini hamil. belum habis ya, Bay. ada kucing Masih di ada mana ya? makhluk halus lagi artinya di studio. Iya.
Tapi saya pastikan bukan ke Linda lagi. Moga-moga nggak kamu ya, Marjin. Jangan. Kamu nggak dalam kondisi lemah kan? Enggak. Siapa ya the next jadi korbannya? Oke. Linda sekarang apa yang dirasain? Lega. Dan kepalanya tuh tadi kan pas masuk itu benar-benar yang kepala aku tuh sakit banget, Kak. Cuman sekarang nggak tahu, jadi udah plong aja. Tuh. Terus yang tadinya belakang aku ngerasa itu tuh berat banget, sekarang tuh kayak ya udah kayak nggak ada apa-apa. Lebih ringan, lebih nyaman rasanya. Iya. Tapi aku nggak tahu kenapa badan aku tuh panas. Sekarang masih panas. Iya, aku ngerasa badan aku panas, aku nggak tahu kenapa. Sekarang? Iya. Oke, Roy. Gimana, Roy? Apa yang mau disampaikan buat Linda? Ya pastinya Linda udah terbebas dari hal-hal ginian sih. Jangan bermain api lagi ya, Iya, Kak. yang kotor-kotor. Marjin, ada terakhir yang mau disampaikan buat Linda? Jalanin hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya jangan pernah melakukan hal-hal seperti itu, apalagi hal-hal yang membahayakan orang lain. Pasti nanti akan kena karmanya ke kita sendiri. Iya, Kak. Mbak Linda jangan lupa untuk pikir panjang setiap keputusan yang mau diambil ya. Pikirin resikonya sejauh mungkin supaya lebih bijak lagi mengambil keputusan. Terima kasih Mbak Linda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya, Mbak Linda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Makasih, Terima Kak. kasih Mbak Linda. Roy, kalau ngelihat Linda, apa emang benar-benar dia udah bersih dan nggak akan didatengin sama makhluk yang kamu gambar ini, Roy? Saya curiga ini belum benar-benar bersih. Jadi tampaknya menggugah saya untuk melakukan penelusuran dan olah TKP ke lokasi Linda. Mungkin akan banyak ketemu bukti-bukti yang lain tampaknya. Atau ritual-ritual yang disembunyikan. Frisley akan melihat ke sana. Ya, rekan kami Frisley akan membantu kita dalam melakukan penelusuran olah Baik. TKP. Kalau gitu pemirsa, setelah ini Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Linda. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumah partisipan kita bernama Mbak Linda dan saya akan membantu menyelesaikan masalahnya. Permisi. Mbak Linda, Iya, benar. Aku Linda. ini ada bau kurang enak ya? Maaf, Mbak. Memang baunya tuh kadang-kadang suka agak menyengat banget. Oh, apa? Kak, aku boleh minta masker nggak? Nggak boleh dipakai dulu ya? Ya udah, Mbak. Saya boleh masuk? Boleh, silakan. Jadi Mbak sering ngalamin gangguan-gangguan itu ya di rumah ini? Iya, Mbak. Aku ngerasa nggak enak nih. Kak, aku boleh minta kamera thermal nggak? Iya. Oke. Kak, tadi ada penampakan. Tadi ada penampakan lewat di sini. Nggak ada apa-apa, Mbak. Coba deh Kak, bisa dicek nggak? Dapat nggak? Tadi pada ngeliat nggak? Ada yang lewat? Nggak ada Nggak apa-apa. ngeliat. Tapi tadi ada di sini. Nggak ada apa-apa, Mbak. Di teman tadi sempat rekam. Iya, ada. Tadi kelihatan banget, jelas banget Kak dia lewat. Coba nih, Kakak lihat nih. Cuma emang aku nggak ngeliat sosoknya. Aku ngerasain auranya nggak enak itu dari mulai pas masuk ke ruang tamu tadi, Mbak. Ada Ini. nih, ada. Itu apa? Apa itu genderuwo yang selalu ganggu aku, Mbak? Genderuwo. Iya. Jadi selama ini tuh aku selalu diganggu sama genderuwo itu, Mbak. Oke, berarti kita harus cari yang sosok genderuwo itu. Karena aku nggak ngelihat sosoknya sih, Mbak. Aku cuma ngerasain auranya nggak enak
dari mulai masuk di depan tadi. Oke, nih aku simpen ya. Iya Kak, makasih ya. Mbak Linda, aku boleh masuk ke kamar Mbak Linda? Oh ya udah, boleh-boleh Mbak. Di sebelah mana? Di sana Mbak. Sana. Ya, silakan Mbak. Tunggu ya Mbak. Aku mau ngeliat. Aku mau ngeriwain kejadian yang ada di kamar ini. Pas pertama kali aku masuk ke kamarnya Mbak Linda, aku langsung lihat kejadian kalau hampir setiap hari si sosok genderuwo itu datang ke kamarnya. Karena dia tertarik sama lendir yang keluar dari kemaluannya Mbak Linda. Bahkan si sosok itu menjilati lendir yang keluar dari kemaluannya. Terus juga aku ngeliat kalau beberapa kali sosok itu coba masuk ke badannya Mbak Linda. Jadi kayak dia coba buat masain badannya Mbak Linda. Tapi karena energi genderuwo itu terlalu besar dan ditolak sama badannya Mbak Linda, akhirnya Mbak Linda sering banget mengalami kejang-kejang sampai muntah darah. Mbak Linda tapi sering ngerasain gak enak juga di sini. Iya Mbak. Karena jujur maaf ya Mbak, makin kesini pas aku masuk ke ruangan kamar Mbak Linda, aku makin nyium bau yang gak enak, bau yang tadi aku cium di luar. Mbak Linda, Iya. itu daleman kenapa ditaruh di situ ya? Oh, jadi itu tuh salah satu syarat dari orang pinter yang aku berobat ke dia. Katanya pakaian dalam yang aku pakai tuh jangan dicuci. Terus Jadi harus dibiarin di situ? disimpan. Iya. Ini salah sih Mbak, justru aku ngeliat ya mungkin memang sosok itu bakalan datang ke sini, tapi ini malah memanggil sosok itu untuk datang ke kamar ini Mbak. Wah! Kak Sri! Kak Sri! Ya? Kak Sri, itu maaf Kak, jadi itu ada celana dalemannya Mbak Linda, terus juga banyak serangga. Aku boleh minta tolong nggak Kak? Nggak apa-apa kok Mbak. Ini Diambil aja, karena kita harus bakar. Maaf ya Mbak Linda, nanti itu semua aku bakar ya. Iya deh Mbak. Tolong ya Kak. tentang kopi plastik. Itu Mbak Linda tidur kayak gitu, banyak serangga nggak masalah Mbak? Nggak masalah, karena kan biar genderuwo itu nggak ganggu aku lagi Mbak. Karena aku nggak ngeliat. Malah bener sih Mbak, malah cara yang dilakuin sama Mbak Linda ini salah. Banyak kecoanya, please. Kak, tolong ya. Mbak, Ini kenapa kok tiba-tiba gini? tunggu deh Kak, aku ngerasa kayaknya ini ada pengaruh dari si sosok genderuwo itu deh. Gak ngaruh. Mbak. Kayaknya si sosok itu nggak ada di sini deh Kak. Tunggu, Kak boleh ikut aku nggak? Pemirsa, ini aku nggak tahu aku di ruangan mana karena tadi tiba-tiba Mbak Linda kayak bener-bener diem melotot dan badannya keras. Cuma aku ngerasa dipanggil ke sini dan sekarang di belakang aku juga lagi ada sosok kayak apa ya, kayak nggak tahu ini makhluknya juga bentuknya nggak jelas. Cuma mereka semua melihat ke arah sini. Ya aku ngerasa di sini entah ada sesuatu atau ada benda yang memanggil keberadaan mereka.
Ini kotor banget. Coba deh Kak, lihat deh. Oke. Kita bakar aja deh. Kak, aku boleh minta tolong nggak? Tolong panggilin Kasri, terus bawa Mbak Lindanya ke sini. Karena kita harus bakar semua barang-barangnya itu di sini. Dan bisa jadi ini juga alasan kenapa Mbak Linda punya penyakit di kemaluannya. Dan maaf tadi emang baunya bener-bener nggak buat aku dan tim ngerasa nyaman. Tadi pada nyium kan ya? Iya. Nih. Tunggu deh, ada yang coba komunikasi sama aku. Korbannya Mbak Linda. Jadi pemirsa, ada sosok makhluk tinggi. Dia bilang kalau benda-benda ini yang digunakan untuk ritual Mbak Linda karena Mbak Linda sempat mengerjai rekan kerjanya Mbak Linda sampai akhirnya rekan kerjanya itu punya penyakit yang dialamin sama Mbak Linda sekarang. Jadi kayak mungkin sakitnya itu berbalik ke Mbak Linda sekarang. Pris, ini berat banget ini. Maaf ya Kak, Ini tapi masih emang kita kaku harus... Iya, kita harus bawa di sini. Tadi barang-barangnya mana Kak? Ada, bentar. Udah Kak. Kak, kita bakar di sini deh Kak. Ini kita bakar. Iya Kak. Baunya makin nyengat ya Kak. Negatif nggak kelakuan kau? Banget. Makanya kita harus bener-bener bakar sekarang deh Kak. Biar nggak kena ke yang lain juga. Soalnya makhluknya yang nguasain tuh si sosok genderuwo yang ternyata pernah disuruh sama Mbak Linda untuk mengerjai rekan kerjanya itu. Tapi aneh juga bisa nih disimpan. Mbak Lindanya salah sih. Dia yakin dan dia ikutin kata orang pintar itu, bukan malah berobat ke dokter. Oke pemirsa, sekarang ini benda-benda yang berpengaruh negatif untuk Mbak Linda kita bakar. Oh, Ini kenapa nih? Mbak Linda, Mbak Linda sadar. Masih nggak enak? Masih? Tapi udah gak enakan kok. Udah gak enakan? Oke Mbak Linda, jadi ini barang-barangnya semuanya udah kita bakar. Dan untungnya sosok itu juga udah nggak ada di sini sekarang. Jadi emang dari benda-benda ini yang mempengaruhi kedatangan dari sosok genderuwo itu. Semua kalau saya boleh saranin, Mbak Linda jangan lagi deh berobat ke orang pinter. Sama Iya, Mbak. penyakit yang Mbak Linda alamin sekarang. Karena lebih baik ke dokter. Saya kalau misalnya nggak diobatin malah lebih parah nanti. Berpengaruh untuk diri Mbak Linda. Terus juga jangan berhubungan sama hal-hal mistis lagi ya Mbak. Iya. Biar aura-auranya itu udah nggak ada lagi Kak. Oke Mbak. Ada. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dudi dan Linda. Dudi tadi menguasai sebenarnya ilmu kebatinan yang luar biasa. Sementara Linda karena persaingan di dunia malam, dia justru gelap mata mencelakai temannya sendiri yang kondisinya sekarang sampai cacat. Dan akhirnya Linda juga merasakan hal yang sama. Gimana komentar kamu, Dudi dan Linda? Saya sangat prihatin sekali dengan Linda juga karena dia dikuasain sama makhluk halus yang menyaru seperti itu. Dan apalagi dengan Dudi ya, Dudi juga sempat saya terkecoh juga di menit yang terakhir. Saya ngerasain bahwa udah sadar ternyata belum, masih belum dan masih belum. Betul, saya baru sekali sih dengar ada orang yang melakukan menghisap sukma gitu dan buat tadi sempet
kehilangan Kayak, apa ya? Margin hampir. Jadi Iya, berubah jadi gitu berubah. auranya Iya. Margin. Saya juga baru kayak sadar begitu Kak Roy bilang, iya bener. Iya kan? Dia emang begitu melihat saya beda. Beda banget. Kayak narik gitu terus ya. Itu Iya. menarik. Dan saya juga karena nggak tahu, saya lihat matanya juga. Aduh, Iya. untungnya buru-buru di stop ya. Iya. Iya. Baru Kak Roy kasih tahu kan. Iya berarti memang benar kita harus hati-hati ya kalau Iya. misalnya menemukan orang yang seperti itu jangan sampai kita kosong gitu Iya, maksudnya. pelajaran juga sih buat kita semua ternyata kalau misal ngelihat ada orang yang mulai agak aneh gitu, jangan lihat matanya deh, buru-buru langsung kita cabut aja. Iya benar. Itu buat kita nggak aman, apalagi kamu perempuan. Nah, pertanyaan saya nih, setelah Linda tadi nih, partisipan kita yang kamu lihat juga jauh ke depan, sebagai sama-sama perempuan nih, saya agak khawatir. Saya pengen nanya, apa kamu aman? Karena saya tadi agak sedikit trauma ketika dia Dia ada di nyebut. belakang saya. Ya? Iya, Saya ngerasa Biasa aman-aman aja aja ya? sih, biasa aja. Justru yang saya rasain yang nggak aman tadi begitu Pak Dudi itu ngeliat saya. Aduh dia Iya. manggil Iya. mengisap sukma Karena kan dia secara laki-laki kan, terus Iya. manggil saya kayak, iya saya juga menatap matanya juga salah banget. tapi kamu sempat dikejar dan dikira Rossi loh. iya, Iya, makanya. iya. Ya mudah-mudahan sih aman ya ke depannya pulang Mudah-mudahan. dari sini nggak akan ada yang ikut, Amin, jangan dong. mudah-mudahan. Iya. Tapi Roy ngeliatnya gimana? Ada tips juga sih buat orang-orang yang kita kayak misalnya kita habis pergi kemana gitu kan, kita harus bersih-bersih diri dulu sebelum kita berkumpul dengan teman-teman dan keluarga yang lain gitu. Iya. Kita buru-buru mandi dulu aja dan bersih-bersih semuanya. Iya. Baik. Karena kita nggak tahu energi negatif dari mana, ya nggak sih? Betul. Mudah-mudahan sih nggak kebawa ya energi negatifnya. Siap. Margin, terima kasih banyak sudah hadir Thank di you Menembus so Mata Batin. much. Sukses untuk semua Thank you, rencana Margin. baik dan karirnya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you. penjelasan pencerahannya Terima pada kasih. malam hari ini. Baik. Pemirsa, jika Anda menemukan kegagalan, tak perlu khawatir akan kekalahan. Relakanlah satu langkah demi maju 2 langkah ke depan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.